Setelah sebelumnya kita membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua, kali ini kita akan melanjutkan cerita pembahasannya. Alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 3. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. 2 hari sebelum Tanjiro dan lainnya menyamar menjadi wanita dan menyusup di distrik Yukaku, ternyata nyonya pemilik rumah Kyogoku yang diketahui mati bunuh diri, kenyataannya tidak seperti itu. Nyonya pemilik rumah Kyogoku yang bernama Omitsu mati dibunuh oleh Warabi Hime yang merupakan seorang iblis. Setelah membunuh Omitsu, Warabi Hime kembali ke ruangannya, dan di dalam ruangan tempat Warabi Hime ada sosok Muzan. Muzan datang kepada Warabi Hime yang memiliki nama asli Daki untuk memperingati Daki agar berhati-hati. Karena ada beberapa Demon Slayer yang bisa mengetahui adanya iblis dengan cepat dan memiliki kemampuan yang terampil. Muzan juga mengatakan jika Daki akan terus bertambah kuat dan cukup kuat untuk mengalahkan 7 pilar. Daki dikatakan oleh Muzan adalah iblis yang spesial. Kembali ke waktu sekarang, yaitu Zenitsu yang mencoba menghentikan Warabi Hime. Walaupun Warabi Hime di sini masih menyamar menjadi manusia biasa, namun Zenitsu dipukul hingga terpental cukup jauh dan pingsan. Warabi Hime merasa bahwa Zenitsu melakukan kuda-kuda bertahan sebelum dipukul olehnya, dan merasa bahwa Zenitsu merupakan salah satu anggota Demon Slayer, walaupun tak sekuat seperti para pilar. Keesokan harinya, Zenitsu dikabarkan menghilang. Zenitsu juga tak hadir dalam pertemuan dengan Uzui, Tanjiro, dan Inosuke. Dalam pertemuan di atas genteng ini, Inosuke menceritakan bahwa dia bertemu dengan iblis kepada Tanjiro. Sedangkan Uzui yang masih mencoba menunggu Zenitsu, akhirnya membuat keputusan. Uzui merasa telah membawa Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu ke misi yang terlalu berbahaya. Keinginan Uzui untuk menyelamatkan istrinya malah membuatnya melakukan kesalahan fatal. Menurut Uzui, Zenitsu sudah tak bisa menghubungi Uzui sejak tadi malam. Uzui kemudian menyuruh Inosuke dan Tanjiro agar pulang, karena Uzui merasa kekuatan Tanjiro dan Inosuke tidak akan mampu melawan iblis rembulan atas, karena peringkat mereka masih berada di bawah. Uzui akan bergerak sendirian untuk kedepannya. Uzui kemudian pergi meninggalkan Tanjiro dan Inosuke. Tanjiro yang kehilangan temannya tentu tidak mau pergi begitu saja. Namun, Tanjiro memang merasa bahwa Uzui mungkin tidak percaya dengan Tanjiro karena peringkat Tanjiro sangatlah rendah. Tetapi Inosuke menyangkal hal ini karena saat ini peringkat mereka bukan yang terendah lagi. Setidaknya mereka berada di peringkat 4 dari bawah. Dan untuk urutan peringkat para Demon Slayer diurutkan dari yang terbawah sampai teratas, yaitu peringkat Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto, dan Kinoe. Kinoe adalah peringkat yang paling tinggi dan peringkat syarat untuk menjadi seorang Hashira. Lalu untuk peringkat Inosuke, Tanjiro, dan Zenitsu, sekarang mereka berada di peringkat Kanoe. Nah, Tanjiro yang disemangati oleh Inosuke akhirnya akan menyelidiki kembali mengenai iblis di tempatnya. Dan menurut pengamatan Tanjiro, sepertinya ada jalan tersembunyi yang digunakan oleh para iblis. Tanjiro juga yakin jika ketiga istri Uzui dan juga Zenitsu masih hidup. Tanjiro dan Inosuke akan memulai misi mereka ketika hari sudah malam. Sebelum itu, Tanjiro yang sudah bersiap-siap sempat berpamitan dengan Oiran Koinatsu di rumah Tokito. Tanjiro menitipkan uang kepada Koinatsu untuk diberikan kepada pemilik rumah karena telah membiarkan Tanjiro berada di rumahnya. Koinatsu tentu kaget. Namun bukan dengan pemberian uang dari Tanjiro, melainkan dengan pakaian Tanjiro. Koinatsu juga sebenarnya sudah tahu jika Tanjiro adalah laki-laki. Tanjiro berkata kepada Koinatsu bahwa Tanjiro akan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Dan Koinatsu merasa lega akan hal itu. Koinatsu kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi esok hari karena ada orang yang ingin menikahinya. Namun Koinatsu sedih karena akan meninggalkan orang-orang di sini. Koinatsu juga tak ingin Tanjiro untuk pergi.
Setelah Tanjiro pergi, Koinatsu didatangi oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Daki. Daki sudah lama mengincar Koinatsu. Tanjiro baru sadar jika ada aura iblis di dekatnya ketika sudah keluar dari rumah. Dan di tempat lain, Inosuke juga sudah mulai bersiap-siap. Sedangkan Uzui sudah mencari tahu mengenai orang-orang yang mencurigakan dan mendapatkan nama Oiran Warabihime. Uzui sedang menuju ke ruangan Warabihime atau sebut saja Daki. Scene kembali ke Tanjiro. Tanjiro yang merasakan bau iblis kembali ke ruangan Koinatsu. Dan yang ditemukan oleh Tanjiro adalah Koinatsu tinggal kepalanya saja yang dililit oleh kain. Namun tidak ada badan Koinatsu dan tidak ada darah setetes pun. Hal ini tentu sangat aneh, dan Tanjiro kemudian berteriak kepada Daki untuk melepaskan Koinatsu, dan hal ini membuat marah Daki. Daki dengan cepat menyerang Tanjiro dengan kain-kain selendangnya yang panjang. Tanjiro tidak bisa menghindar. Bahkan setelah diserang, Tanjiro merasa badannya seperti mati rasa. Tanjiro tak bisa melihat serangan dari Daki karena kecepatannya yang luar biasa. Tanjiro kemudian mencoba bangkit kembali. Tanjiro merasa bahwa kelemahannya adalah karena Tanjiro ketakutan. Hal inilah yang membuat tubuhnya seperti mati rasa. Tanjiro kemudian mulai menganalisa kekuatan dari Daki, bahwa Daki bisa menggunakan kain selendangnya untuk menculik orang-orang secara hidup-hidup. Dan kain-kain itu merupakan kekuatan dari Daki. Pertarungan Daki melawan Tanjiro akan dimulai. Nah, apakah dengan mengetahui kekuatan Daki, Tanjiro bisa balik melawan? Namun tidak semudah itu. Kekuatan dari iblis rembulan atas bukan main. Tanjiro tak bisa melawan Daki sendirian. Tanjiro butuh bantuan teman-temannya. Apakah Inosuke dan Uzui bisa sampai ke tempat Tanjiro dengan tepat waktu? Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua episode ketiga. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.